Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemuliaan salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaallah di pertemuan kita yang baru kita sudah membahas tentang anjuran untuk mengucapkan setelah salat subuh, salat asar dan salat maghrib kalimah dalam zikir, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marat, 10 kali setiap selesai salat subuh, salat asar dan salat maghrib. Maka dijanjikan oleh Allah akan berikan untuknya 10 kebaikan, artinya 10 kali lipat kebaikan, kemudian dihapuskan 10 dosa, lalu diangkat 10 kali lipat derajatnya, lalu kemudian hari itu dia dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang menzaliminya, semua perkara yang menganiayanya, lalu dijaga dari tipu daya syaitan, dan terakhir kalau dia istiqamah maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Ini amalan setelah salat subuh, salat asar dan salat maghrib, di samping dengan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung. Bab berikutnya yaitu at-tarhib min fuwatil asr bighairi uzrin, ancaman mereka yang meninggalkan salat asar tanpa uzur. Dari hadis dari Buraidah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, man taraka salat al-asr, barang siapa yang meninggalkan salat asar, faqad habita amaluhu, maka amalnya terhapus, amal kebaikannya dihapus. Hadis riwayat Bukhari dan Nasa'i dengan derajat yang sahih. Dalam hadis yang lain dari Abu Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salat al-'asr muta'ammidan faqad habita amaluhu, barang siapa yang meninggalkan salat asar dengan sengaja maka terhapuslah kebaikannya. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Lalu kemudian dalam hadis yang lain, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, allazi tafutuhu salatul asr, barang siapa yang terluput untuk melakukan salat asar, faka'annama wutira ahlu wa malu, maka dia seperti orang yang kehilangan hartanya dan keluarganya.
Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dengan derajat yang sahih. Dan hadis yang terakhir yang berbicara masalah ini, Rasulullah Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun man fatathu fa ka'annama witru ahluhu wa ka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Ada satu salat kalau luput atau tidak dilakukan, maka dia seperti kehilangan keluarga dan harta. Lalu Ibnu Umar bertanya, salat apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, iya al-asr, yaitu salat asar. Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Hibban, hasan sahih. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita sudah pernah mengidentifikasi kenapa salat asar begitu besar pahala dan begitu besar dosa bagi yang meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala sampai mengkhususkan salat asar dalam surat Al-Baqarah 183 atau 283. Allah menyebutkan hafidhu ala salawat wassalatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah, jagalah semua salat, terkhusus salat wusta, dan berdirilah di hadapan Allah dalam keadaan khusyuk, qanit. Allah mengkhususkan salat wusta. Jumhur ulama mengatakan salat wusta itu adalah salat asar. Kenapa Allah mengkhususkan untuk menjaga salat asar? Karena salah satu salat yang paling susah dijaga adalah salat asar. Salat asar itu salat di waktu lelah, salat ketika orang sudah mencapai puncak kelelahan dalam beraktivitas mencari rezeki. Banyak yang menunda-nunda salat asar, banyak yang lebih memilih pulang ke rumahnya dulu daripada salat di masjidnya. Ketika sampai di rumah, setelah dilepaskan sepatu, maka dia akan beralasan duduk dulu sebentar, sudah capek sekali. Jadi dia akan mengatakan duduk ilatian kahek dan jatuh dengan semayang 5 minit dekat dalam semayang. Terduduklah dia di ruang tamunya, di atas sofa yang empuk. Akhirnya matanya terpejam setelah melalui menguap beberapa kali, hilang salat asar. Ada yang salat asar setelah beristirahat, salat asarnya di ujung waktu. Dan ini Rasulullah sudah mengatakan ciri-ciri munafik, yaitu orang-orang yang menunda salat asarnya ketika matahari sudah berada di antara dua tanduk syaitan. Itu maksudnya matahari mulai terbenam, diistilahkan dengan berada di antara dua tanduk syaitan, karena syaitan mulai melakukan fingerprint di waktu itu. Walaupun syaitan bukan PNS dan PNS bukan syaitan, tetapi mereka fingerprintnya di waktu menjelang maghrib. Itu sudah mulai keluar melakukan tugas. Makanya anak-anak disuruh masuk ketika menjelang maghrib, jangan bermain di luar rumah, disuruh tutup jendela, disuruh tutup pintu, tutup tudung saji, ucapkan a'udzubillah, tambahkan dengan bismillah. Itu waktunya syaitan beraktivitas. Kata Rasulullah, matahari terbenam berada di antara dua tanduk syaitan, sekaligus ingin mengingatkan bahawa syaitan itu punya tanduk. Syaitan punya tanduk. Maka bentuk asli syaitan itu bertanduk. Hari ini tanduk syaitan ditiru oleh orang-orang kafir, orang-orang yang ahli syirik. Ketika hari-hari tertentu mereka akan memakai
patung tanduk, ya, boneka tanduk yang ada lampunya, ya, lalu diikat di kepala seperti bendo, seperti bendonya perempuan diikat di kepala. Itu biasa dilakukan di hari-hari tertentu termasuk Halloween, ya, orang barat itu punya hari yang namanya Halloween. Itu hari boleh menakut-nakuti, hari berubah menjadi hari-hari syaitan. Jadi semua berseragam-seragam syaitan, menjadi hantu-hantu. Nah, ini orang yang salat di ujung waktu ini, kata Rasulullah, dia munafik. Dan ini biasanya terjadi pada para pedagang yang sibuk, orang-orang yang melakukan dagang jasa di kantor-kantor. Ketika azan asar berbunyi, dia tidak pulang dan juga tidak memenuhi panggilan azan dengan alasan tanggung. Sebentar lagi jam 5 sudah waktu keluar kantor, nanti saja sekaligus. Begitulah berulang-ulang hidupnya, sehingga kadang-kadang sering meninggalkan salat asar. Disinilah kemunafikan terjadi pada diri seseorang. Berarti kalau terjadi model begini, ketahuilah bahwa kita masih ada sifat nifaq dalam hati kita. Kita tahu kita munafik dengan gaya hidup kita sendiri. Kita tahu kita ini munafik dengan gaya hidup kita sendiri. Kalau berjanji, suka mengkhianati. Sudah janji bayar hutang tanggal 1 Maret, sudah 1 Maret, tapi tahun yang berbeda belum juga dibayar. Munafik. Kalau dipercaya, suka melanggar amanah. Disuruh jaga kedai orang, dia berkhianat. Dia ambil isi kulkas, dia minum, tidak bayar. Dia berkhianat. Ada yang buat toko di dalam toko, disuruh jaga toko orang, tapi dia punya barang sendiri yang dia dagangkan. Pengkhianat, munafik. Kalau berbicara, berdusta, walaupun di atas mimbar, munafik. Apalagi sampai berdusta di atas nama Nabi SAW. Selalu membawa-bawa nama Nabi, padahal hadis itu hadis palsu, padahal tidak benar. Di dalam kitab beda, ternyata dia ungkapkan ke orang awam beda. Munafik. Kita hari ini banyak kadang-kadang mempersilahkan munafik untuk berbicara di atas mimbar, dan ini tanda-tanda akhir zaman. Nah, jemaah mereka Allah SWT, disitulah kenapa Allah mengkhususkan jagalah semua salat, terutama salat asar. Jadi Allah sendiri langsung ingin mengatakan, hati-hati dengan kewajiban yang bernama salat asar apabila engkau meninggalkannya. Dan Rasulullah ternyata telah mengatakan, yang berani meninggalkan salat asar, maka terhapuslah amal baiknya. Yang meninggalkan salat asar, terhapuslah amal baiknya. Nah, apa maksud dengan habita amal? Apa maksud terhapus amal baik? Apakah semua amal baik kita terhapus gara-gara tidak salat asar? Atau hanya amalan di hari itu? Ada beberapa pandangan para ulama ketika mensyarah hadis ini. Mereka berbeda pendapat karena Rasulullah tidak memperdetil apa maksud terhapus amal orang yang meninggalkan salat asar. Pendapat pertama mengatakan bahawa orang yang sengaja meninggalkan salat asar dengan sepengetahuan bahawa itu haram, dia tahu itu haram tapi sengaja, kecuali dia tidak tahu atau ada uzur mu'allaf, baru masuk Islam, tidak tahu adanya salat asar, termaafkan walaupun dia nanti tinggal disuruh qadha. Atau dalam perang yang tidak bisa berhenti, karena Nabi pernah dalam perang Khaybar, Nabi pernah meninggalkan 3 salat: salat duhur,
salat asar, salat maghrib. Nabi enggak salat. Berhenti ketika menjelang salat isya. Berhenti pun karena enggak ada lampu PLN. Seandainya ada lampu PLN diteruskan perang itu. Jadi enggak bisa berhenti dan enggak bisa salat. Lalu Nabi mengqadha salat itu setelah salat isya. Diqadha sekaligus duhur, asar, maghrib. Ya, diurutkan terus satu persatu. Jadi itu uzur. Maka pandangan pertama menyebutkan orang yang meninggalkan salat asar dengan sengaja, dia tahu itu haram, tapi dia alah udahlah, enggak usah fikir kalilah. Diingatkan sama istrinya pun, kah anak banyak baru sapi kah pegahnya kah pegah haji kuceri kuntik, kata dia. Isteri daripada pilih diceraikan, bagus diam. Tapi suami-suami yang sudah tidak salat itu sudah boleh digugat cerai kalau tidak bisa tobat. Istrinya berulang-ulang mengatakan, bang salat, bang salat. Dulu abang janji waktu kita mau menikah katanya salat, ternyata tidak salat. Dulu janji waktu menikah katanya berhenti merokok, ternyata bertambah bungkusan rokoknya. Ini suami-suami begini tidak tepat janji. Boleh gugat cerai tidak? Boleh. Suami yang sudah tidak taat lagi pada Allah boleh gugat cerai. Datang saja ke pengadilan Mahkamah Syariah, ajukan alasan, buat memo, tanda tangan bahawa suami tidak solat lagi. Bercerai, diceraikan oleh hakim. Setelah itu kalau mau aman, menikahlah dengan hakim itu. Aman tu insyaAllah. Jadi pandangan pertama mengatakan orang yang meninggalkan salat asar dengan sengaja kafir. Itu dipegang oleh Ibnu Ishaq Ar-Rahawai, juga direkomendasi oleh beberapa ulama besar Arab Saudi seperti Abdullah bin Baz, mengatakan yang sengaja meninggalkan salat asar dengan sepengetahuan bahawa itu haram, dia sengaja enggak salat, maka dia kafir. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, itu lebih banyak yang berpegang pada pendapat kedua ini, yang mengatakan bahawa kalau dia meninggalkan salat asar dengan sengaja, maka dia menjadi fasik, tidak kafir. Dia fasik, tidak kafir. Apa bedanya? Kalau kafir dianggap keluar dari Islam, kalau fasik tidak dianggap keluar dari Islam, tetapi dia harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi apa maksudnya gugur tadi? Gugur amal baiknya. Nah, disebutkan yang gugur dalam pandangan kedua ini. Jadi tadi kalau dalam pandangan pertama, begitu disebut kafir berarti gugur semua amalnya, enggak berlaku lagi itu. Kebaikan-kebaikannya tidak berlaku. Seluruh hidupnya rugi. Itu pandangan pertama. Jadi begitu meninggalkan salat asar dengan sengaja, mati tidak taubat, seluruh kebaikannya dari awal sampai akhir habis, dihabiskan Allah, dihapus dari catatan amal. Pandangan kedua tidak mengatakan kafir tapi fasik. Lalu maksud gugurnya amal baik kalau orang tak salat asar dalam pandangan yang kedua ini, yaitu yang hilang hanya pahala kebaikan di hari itu. Yang hilang hanya pahala kebaikan di hari itu saja. Jadi salat subuhnya tidak ada pahalanya walaupun dia telah lewati tadi, Allah hapus kembali. Salat duhurnya, kalau dia salat, Allah hilangkan pahalanya. Oh, dia melakukan sedekah di hari itu, Allah hilangkan pahalanya. Oh, dia berbaik-baik mencari nafkah untuk istri, Allah hilangkan. Dia sayang pada anaknya, Allah hilangkan pahala. Hari itu semuanya nol gara-gara tidak salat asar sampai menjelang hari berikutnya. Hari berikutnya maghrib. Jadi kalau begitu maghrib berarti itu 2 hari yang baru. Jadi dia terhitung mulai dari asar kemarin, itu hilang semua pahala. Ini pandangan yang kedua dan lebih banyak yang mengatakan seperti ini. Lalu ada yang bertanya, apa mungkin gara-gara salat asar dihapuskan?
pahala-pahala. Bapak Ibu, kalau kita mengutip ayat, hadis, ternyata kita dapatkan proses penghapusan amal. Pahala bisa dihapuskan Allah. Yang pertama, Allah sering mengatakan tentang kebaikan orang kafir, habitat a'maluhum. Allah katakan orang kafir itu walaupun baik sekali, Allah hapus semua kebaikan, kecuali, jadi maksud Allah hapus kebaikan orang kafir berarti mereka dicatat kebaikannya ada, tapi kalau mati dalam kekafiran dihapus. Jadi bukan setiap hari dihapus, disimpan. Kalau orang ini tidak taubat, artinya tidak masuk Islam, semua kebaikannya dihapus. Baik sekali orang kafir kepada kita. Kita punya teman Cina Medan misal contoh, karena kita mungkin sekolahnya di Medan dulu. Baik sekali, lebih baik dia daripada teman-teman yang muslim mungkin. Sampai hari ini dia masih kirim coklat, kirim pulsa, pokoknya kita pulsa kita penuh gara-gara dia. Baik sekali orang, sampai kita puji-puji, kok get Cinanya ke lebih ke kafe katanya. Makanya orang Aceh ini suka tinggal di kafe, gara-gara kafe banyak yang baik. Siang malam di kafe, karena kafe baik-baik, disuruh tambah kopi, ditambah, disuruh ini, disediakan wifi lagi. Kalau mati dalam kekafiran, Allah hapus semuanya. Karena mereka tidak mengakui pemilik surga, maka Allah benamkan ke dalam neraka. Jadi ada metode penghapusan itu kepada orang kafir, kepada sesama mukmin, kepada orang mukmin juga ada. Coba lihat ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan batalkan sedekahmu, maksudnya pahala sedekahmu, bil manni, dengan engkau mengungkit-ungkit sedekahmu sendiri, wal adza, dan engkau menyakiti orang yang mendapatkan sedekahmu. Ternyata berlaku. Kita kasih sedekah ke masjid, tapi sibuk mulut kita untuk mengatakan ke orang itu masjid itu saya yang bangun. Kita marah kalau nama kita tidak disebut di hari Jumaat, bahwa kita pernah mewakafkan beberapa sak semen. Kita cemberut di dalam barisan saf ketika panitia ternyata hanya menyebut hamba Allah, tidak menyebut nama. Perasaan ingin dipuji, perasaan ingin dinampakkan amalnya kepada orang banyak, ternyata menghapuskan sedekahnya. Puluhan juta dia kasih, nol dalam catatan. Allah bisa hapus. Satu lagi wal azam, yaitu ketika dia menyakiti orang yang menerima sedekahnya. Kasih-kasih tapi menyakiti. Bagaimana cara menyakiti? Dia menyindir, dia pelihara anak yatim. Ketika anak yatimnya sudah selesai kuliah dan sudah dapat kerja, anak yatim itu mungkin tidak sempat mengunjungi orang yang menafkahinya selama ini. Lalu dia mulai kirim SMS, WA, dia telepon. Lalu dia ketika berjumpa, dia katakan, kamu ni seperti kacang lupa dengan kulitnya ya. Kamu tahu nggak siapa yang dulu menafkahi kamu? Nggak ingat siapa yang sekolahkan kamu? Masa satu kali hari raya pun kamu nggak ke rumah saya? Berkedepura ke bacut. Tuan Melayu ni, yang ujuk penggekah kelung. Kamu itu besar sampai hari ini kan gara-gara saya. Kita beri dia puluhan tahun, mungkin kalau kita hitung Pak, sudah ratusan juta habis untuk dia. Begitu kita sakiti hatinya gara-gara sedekah kita, Allah hapuskan semuanya. Ratusan juta itu Allah hapuskan. Nah, jadi ini ada dulu di zaman Nabi dalam surat Al-Hujurat ayat 2, kan Allah mengatakan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah engkau mengangkat suaramu di depan suara Nabi. Maksudnya kalau di depan Nabi bicara jangan besar-besar, jangan keras-keras, jangan bentak-bentak Nabi. Ujung ayatnya apa? Dihapus amalmu kalau Nabi tersakiti dengan suaramu. Hanya dulu itu dengan membentak Nabi saja, dengan mengeraskan suara di hadapan Nabi, dihapus.
amal baik. Jadi ada metode penghapusan itu ada. Maka hari ini kita dengarkan salah satu yang dihapus amal baiknya orang yang tidak salat asar. Itu baru satu salat. Bagaimana kalau enggak pernah salat? Baru satu salat sudah dihapus amal baik. Yang enggak pernah salat bermimpi untuk masuk surga, mimpi masuk surga, dia mengatakan masalah surga kan hak Allah, kan hakkah, kata dia. Jadi begitu kita ingatkan, kenapa enggak salat? Salatlah. Dia mengatakan, surga itu urusan Allah, bukan urusan kamu. Kalau Allah ingin masukkan saya ke surga, ya suka-suka Allah. Betul, surga urusan Allah, tapi Allah telah memberi klasifikasi orang masuk surga, dan salah satu yang tidak akan masuk yaitu mereka yang meninggalkan salat. Maka banyak sekali ada dalil-dalil yang menyebutkan tidak salat itu tidak akan masuk ke dalam surga. Salat asar saja bisa dihapus amal, apalagi enggak salat. Maka sebodoh-bodoh manusia dalam Ramadan yaitu orang-orang yang puasa tapi tidak salat. Banyak apa? Mulai dari yang paling kecil di kampung-kampung, pelosok-pelosok, itu puasa Ramadan, mereka hormati, mereka puasa, sembahyang hana. Sampai yang paling besar itu rata-rata para artis, pejabat-pejabat, apalagi yang korup, puasa sampai itu memberi makan orang berbuka, kasih ke panti asuhan. Para penyanyi-penyanyi dangdut itu membuka makanan berbuka, memberi makanan berbuka itu. Semua nanti berubah dalam Ramadan, berubah berjilbab, taruh selendang di atas kepala. Acara-acara TV dirubah menjadi religi, sirup marjan mulai memamerkan diri, kan? Itu begitu. Jadi yang salat tetap tidak, cuma puasa. Bodoh. Pahala hajinya hilang, pahala zakatnya hilang, sedekahnya hilang, umrah berkali-kali. Kadang-kadang kita ini memang aneh-aneh kalau orang kurang ilmu. Umrah bersama artis, Masya Allah ramainya. Mari umrah bersama Raffi Ahmad misalnya disebut, Pak. Ini umrah dengan Raffi Ahmad. Bangganya kita, padahal salat pun belum tentu ada. Makanya sekali tidak salat asar, terhapus amalan di hari itu dalam pandangan yang lebih banyak, apalagi sudah berkali-kali, rugilah mereka. Maka ketika bunyi azan asar itu harus paksakan diri. Dan para pimpinan-pimpinan kantor, kalau mau kantornya aman dari penipuan, tidak dikhianati oleh para pegawai, jaga waktu salat. Kepala-kepala dinas itu harus rubah kebijaksanaan. Kepala dinas pendidikan itu harus berani mengambil sikap. Kalau sudah waktu azan, keluarkan anak-anak SMA, SMP, suruh salat semuanya, guru-guru jaga. Setelah itu balik lagi ke lokal, baru pulang. Yang terjadi hari ini bagaimana, Pak? SMP, SMA dipulangkan melebihi waktu salat. Azan 12:30 lewat sedikit, baru boleh pulang sekitar jam 1 lewat. Setelah itu pulangkan terus. Hampir 85% anak-anak tidak salat, kecuali yang Allah jaga melalui orang tuanya. Ya sudah, keluar begitu saja. Siapa berdosa? Orang tua yang tidak pernah mendidiknya salat dosa, guru-gurunya berdosa, kepala sekolah tanggung semua dosa, sampai kepala dinas tanggung dosa. Lalu kepala dinaskah saja? Tidak. Siapa pemimpin di situ? Wali kota, bupati, tanggung dosa. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, sampai ke pucuk pimpinan, top leadernya Indonesia siapa? Tanggung dosa. Semakin banyak periode, semakin besar dosa. Kalau sampai 3 periode, tanggung dosa 3 periode. Babas kirus di situ nanti. Orang nggak mikir, yang mikir apa? Pilih saya. Seharusnya ada kalimat yang dia harus pikir, pilih saya ke neraka, pilih saya ke neraka. Kan begitu seharusnya. Takutlah hari ini zaman fitnah.
Orang sudah mulai tidak mendidik orang lagi untuk dekat dengan Allah, tapi dididik untuk dekat dengan syaitan. Jadi hal-hal begini harus kita jaga. Paling kurang ini zaman, jangan fikir akan berubah zaman ini. Enggak akan berubah, Pak. Nanti terus bertambah fitnah ini, terus bertambah sampai puncaknya Dajjal. Setelah itu baru Allah rubah semuanya, diturunkan Nabi Isa, dimunculkan Imam Mahdi. Ini punggawa, dua punggawa yang akan mengawal agama. Baru berubah di situ. Setelah wafat mereka berdua, hancur lagi, sehancur-hancurnya, melebihi hancur hari ini, sehingga tidak tersisa orang saleh. Maka keterangan dari Nabi, yang melihat kiamat hanya orang-orang terburuk di antara kita. Orang-orang saleh meninggal, yang jaga-jaga salat meninggal. Nah, itu zaman setelah fase Imam Mahdi dan Nabi Isa, seburuk-buruknya zaman. Kalau hari ini berzina sudah mulai nampak di jalan-jalan, Pak. Di sana nanti lebih buruk lagi keadaannya. Matahari terbit sebelah barat, tidak lagi diterima semua pahala, tidak lagi dicatat semua dosa. Orang hidup seperti binatang. Lalu wal 'adiyati dhabha, tiba-tiba terjadi kiamat bagaikan kuda yang berlari kencang. Tiba-tiba sudah ada di depan. Waktunya antara dua. Kalau bukan wa fi duha wa hum yal'abun, kalau bukan terjadi kiamat di waktu duha, ketika orang sedang lalai bermain, masuk kantor segala macam. Makanya salat duha itu orang-orang yang terpilih. Atau di waktu tengah malam, wa hum naimun, ketika mereka sedang tidur. Dua waktu ini terjadi kiamat. Dipastikan hari Jumat atau malam Jumat, dipastikan. Maka disuruh baca surat Kahfi untuk menjaga fitnah Dajjal dan menjaga diri dari keruntuhan iman ketika menjelang kiamat. Nah, inilah jemaah maka Allah, begitu dahsyatnya dosa yang ditanggung oleh orang-orang yang tidak melakukan salat asar. Tadi kita dapatkan sedikit keterangan tadi, kata Rasulullah, seperti orang kehilangan harta dan keluarga. Apa yang paling sedih dalam hidup kita, Pak? Hilang harta, hilang keluarga. Dua sekaligus hilang. Kalau hilang harta saja masih ada keluarga, itu masih ada yang memulihkan hati. Istri mengatakan sabar, enggak apa-apa, aku tetap mencintaimu walaupun kita tidak ada uang lagi. Itu masih ada pelipur lara. Anak-anak semua kita mengatakan rumah terbakar, istri tidak ikut terbakar. Kan kita masih bersyukur, walaupun ada satu dua suami yang bersyukur juga karena istrinya terbakar. Alhamdulillah, akhirnya kawin lagi juga akhirnya. Itu contoh suami-suami yang suami-suami ahlun neraka. Tapi kalau seandainya hilang ke harta masih ada keluarga, masih ada dalam hati. Hilang keluarga masih ada harta, bisa ganti, kan bisa ganti. Itu banyak sahabat dulu kehilangan keluarga lalu digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Zainab anak Nabi, kan suaminya Asib, lupa saya namanya, beliau Asib itu kan kafir, suami pertamanya kafir. Beliau hijrah, suaminya nggak mau hijrah. Zainab anak Nabi merasa cintanya terbang karena suaminya tinggal di Makkah, nggak mau masuk Islam, sedangkan dia harus ikuti ayahnya yaitu Rasulullah. Lalu dia memendam rindu kepada suaminya. Itu belum meninggal, kehilangan saja kita resah sekali hilang keluarga. Beliau berdoa terus-terusan. Zainab berdoa, ya Allah berilah hidayah kepada suamiku. Tapi sudah diceraikan nih, semenjak Zainab mengikuti Rasulullah hijrah, suaminya terceraikan dengan otomatis karena tidak mau masuk Islam. Nah, Zainab selalu berdoa agar bisa, karena suaminya baik walaupun pada waktu itu belum masuk Islam. Akhirnya doanya terkabul, beliau hijrah juga ke Madinah setelah 7 atau 8 tahun. Akhirnya Zainab bertemu kembali dengan suaminya. Itu suami kafir masih dirindukan karena baiknya. Makanya orang yang tidak salat asar seperti orang hilang keluarga, hilang harta. Begitu buruk akhlaknya, begitu hancur hidupnya. Baik, inilah nasihat dari Nabi. Maka tanamkanlah dalam hati, jangan pernah meninggalkan salat asar.
terutama kalau bisa berjamaah lah. Karena coba bapak lihat paling sedikit jamaah saf, jamaah asar, karena donya meliputi kita. Mudah-mudahan Allah muliakan kita untuk mendapatkan Ramadan, dan semoga Allah memuliakan kita untuk mencapai semua keinginan di dalam Ramadan, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita bertemu dalam Ramadan. Jadual kita minggu hari Ahad duhur, ya, kita pindah ke hari Ahad, setiap hari Ahad duhur insya-Allah, ya. Baik, demikian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.